Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, beradanya kita di dalam kajian-kajian ilmu ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, baik kebaikan untuk dunia kita maupun juga untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Minhajul Muslim. Seharusnya kita ini masuk di bab ke-13, tapi bab 13 ini berbicara tentang tauhid ibadah, tauhid tentang peribadatan kepada Allah, dan itu sudah kita bahas sebelumnya di permasalahan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid yang mengajarkan kepada kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Artinya pembahasan tauhid ibadah dengan uluhiyah itu kurang-kurang lebih aja. Maka kita masuk ke bab yang berikutnya, yakni bab Rabi' al-Ashar, bab ke-14 tentang wasilah. Di sini membicarakan tentang wasilah, dan ini juga termasuk perkara-perkara yang dibicarakan di dalam masalah akidah. Apa itu wasilah? Wasilah kalau kita lihat di dalam istilah yang dipakai di dalam syariat Islam, yang dimaksud wasilah adalah segala amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik amal itu adalah amal yang wajib maupun amal yang sunnah. Artinya wasilah itu amal yang kita lakukan untuk mencapai kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita dekat dengan Allah, maka amal-amal ini harus kita lakukan. Itu makna pertama yang secara umum di dalam makna wasilah. Makna wasilah yang lain adalah satu tempat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilah juga namanya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau selesai adzan, kalau adzan berkumandang, kita disuruh mengikuti seperti yang diucapkan oleh muadzin. Lalu setelah selesai, Nabi SAW mengatakan, "Tsumma salullahal wasilata li." Lalu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah untukku. Nabi minta agar kita memohonkan dalam doa setelah adzan kita, kan ada, Pak. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata, ya kan? Berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-wasilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu salah satu kedudukan yang tinggi kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. La tambaghi illa li'abdin min ibadillah. Tidaklah tempat itu cocok, tidaklah tempat itu bisa didapatkan kecuali oleh hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sukai mereka, yang Allah ridhoi mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arju an akuna ana huwa, dan aku berkeinginan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dapat tempat tersebut adalah aku. Nah, itu juga disebut sebagai wasilah. Tapi wasilah yang dimaksud di dalam bab yang akan kita bahas ini adalah wasilah yang berkaitan dengan amal-amal yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang itu satu tujuan, Pak. Kita beramal saleh itu tujuannya
kebanyakan orang masih keliru dalam tujuannya beramal saleh. Amal salehnya sudah ikhlas, ya benar, amal salehnya sudah ikhlas. Amal salehnya sudah mutaba'ah, sudah mengikuti Nabi SAW. Betul, amal salehnya sudah seperti itu. Tapi kadang-kadang dia lupa, untuk apa sih dia beramal ini? Kadang-kadang cuma menginginkan sebagai ini sarana, ya sudah, supaya dapat pahala, supaya dapat pahala, supaya dapat pahala. Itu yang terkadang di dalam pikiran kita. Padahal ada satu hal lagi yang lebih penting daripada itu semua. Untuk apa ibadah-ibadah ini kita lakukan? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu kalau sudah orang dekat tidak dipikir lagi, Pak. Orang kalau sudah dekat dengan Allah enggak mikir pahala. Mau baca subhanallah, pahalanya hendak satu gunung Uhud, dia tidak peduli. Karena apa? Karena dia telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan sesuatu yang menurut dia ini akan bisa memberikan kebaikan kepada dirinya, maka orang yang dekat kepada sesuatu tersebut sudah tidak mikir lagi urusan-urusan yang lain. Dalam pikirannya cuma satu, kalau saya dekat dengan si fulan yang bisa melakukan ini dan itu, maka ketika saya memerlukan apa-apa, si fulan akan gampang untuk memberikannya. Demikian pula kita, Pak. Ketika kita itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah khawatir untuk tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan daripada ibadah salah satunya. Ikhlas tadi betul, mencari pahala, tidak masalah mencari pahala, tapi tolong ditambahkan di dalam ibadah kita itu untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari wasilah, dan ibadah yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, itulah yang disebut sebagai wasilah. Disebut sebagai sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan panjang lebar di dalam muqaddimahnya terhadap wasilah sebelum beliau ini menjelaskan tentang dalil-dalilnya. Tetapi secara ringkas, saya ringkas apa yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala itu. Beliau menjelaskan bahwasanya wasilah itu ada dua macam. Wasilah yang pertama adalah orang menjadikan wasilah perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan amal saleh. Amal salehnya bentuknya seperti apa? Semua amal saleh, baik itu amal saleh yang dilakukan oleh anggota badan seperti salat, seperti puasa, seperti berjihad, seperti melakukan berbagai macam amal-amal yang dilakukan oleh badan kita, itu juga disebut sebagai wasilah dengan badan kita. Ada lagi wasilah dengan lisan kita, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya Allah itu nama yang barokah, Pak. Nama Allah itu kalau disebut akan mendatangkan berkah. Yang mengatakan Allah sendiri, tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Namanya Allah itu nama yang maha berkah. Kalau dia disebut orang akan mendapatkan keberkahan. Nah, maka dia mencari wasilah untuk mendapatkan kebaikan, untuk dekat dengan Allah dengan dia sebut namanya. Cara yang lain lagi adalah selain dengan anggota badan, dengan lisan, dengan hati juga ada wasilah. Seperti apa wasilah dengan hati? Contohnya dengan mencintai Nabi SAW, dengan mencintai orang-orang saleh, dengan mencintai apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicintai. Makanya Anas bin Malik itu dia mengatakan bahwasanya saya mencintai Abu Bakar, saya mencintai Umar, saya mencintai Utsman. Ya kan? Meskipun saya tidak bisa beramal seperti amalnya mereka. Kita tidak bisa, Pak, beramal seperti amalnya orang soleh. Kita susah untuk beramal dengan amal-amalnya orang-orang soleh. Tapi kita boleh untuk menjadikan mereka itu sebagai wasilah. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita cintai mereka, dengan cara kita bela mereka. Maka itu kata Anas bin Malik, maka dengan itu semua aku ingin menjadi orang-orang yang punya kedekatan dengan mereka kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalnya tidak sampai seitu. Amalnya tidak bisa mendekati amalnya Abu Bakar. Amalnya tidak mungkin bisa mendekati amalnya Umar ibn Khattab. Tapi bermodalkan cintanya kepada Abu Bakar, kepada Umar ibn Khattab, cintanya ini jadi wasilah.
Jadi cara untuk mendekat. Akhirnya apa? Yang dia katakan, kata Anas bin Malik, ingin bersama dengan mereka bukan karena amalnya, tapi karena dia mencintai orang-orang soleh tersebut. Nah, ini yang diajarkan kepada kita, Pak. Artinya ada 3 wasilah atau ingin mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amal perbuatan badan, dengan perbuatan hati, atau dengan perbuatan lisan, lalu dengan perbuatan hati. 3-tiganya akan bisa menjadikan seseorang menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara yang kedua yang dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya wasilah ini menggunakan perantaraan untuk dekat kepada untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan yang istilah yang kita kenal ini dengan nama tawassul. Nah, tawassul itu juga sesuatu yang dilakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kata orang-orang musyrikin Quraisy dulu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, kami tidak minta kepada berhala, tapi berhala ini kami sembah liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin wasilah, tapi wasilah yang mereka gunakan keliru. Nah, maka dalam masalah tawassul ini ada perincian di kalangan ulama. Ada tawassul yang diperbolehkan dan ada tawassul yang haram untuk dilakukan. Artinya ketika tawassul itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka itu boleh. Tapi kalau tawassul itu dengan menggunakan perantara-perantara yang kalau disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, menggunakan kedudukan orang lain. Karena kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya orang lain, tidak bisa. Yang harus kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan amal kita sendiri. Kata beliau, wala yus'alullahu ta'ala bijahi ahadin min khalqih. Dan janganlah kalian, tidak bisa kata beliau ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan orang lain. Seperti seseorang minta dengan kedudukannya Pak Lurah misalnya, atau kedudukannya Pak Bupati misalnya, mintanya kepada orang, ya tidak bisa. Tapi kalau Pak Bupatinya sendiri, kalau Pak Lurahnya sendiri dengan kedudukannya, maka dia akan bisa untuk melakukannya, ya kalau kan gitu Pak. Tapi kalau kita menggunakan, nah, itu tidak bisa, dalam syariat tidak dipakai yang seperti itu. Artinya lakukan segala sesuatu, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan apa yang engkau usahakan sendiri. Bukan dengan amalnya orang lain, bukan dengan kedudukan orang lain, bukan dengan apapun yang dilakukan oleh orang lain, tapi dengan apapun yang dilakukan oleh kita, dengan kedudukan kita di sisi Allah, dan dengan segala hal yang kita lakukan di dalam melakukan amal-amal soleh tersebut. Nah, ini wasilah seperti itu menurut Syekh, secara ringkas beliau mengatakan seperti itu. Lalu mungkin sekarang kita tanya, apa tujuannya kita disuruh cari wasilah? Dan hukum mencari wasilah ini wajib loh Pak. Kita ini disuruh mencari wasilah, itu hukumnya wajib. Semua dari kita itu harus mencari jalan, mencari wasilah untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan terus kita mengatakan, "Enggak wis, saya tidak mau cari wasilah-wasilah." Tidak, hukumnya wajib, harus setiap orang. Untuk apa semua wasilah itu diambil atau dicari? Maka kalau sudah itu didapatkan orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka agar semua amal yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok diterima? Karena kita dekat dengan Allah. Agar supaya doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan mudah diijabah oleh Allah? Karena kita dekat dengan Allah. Agar semua permintaan yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berdoa apapun diijabah. Meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Dia minta ampun, dia minta rezeki, dia minta ini, minta itu, dan segala macam kebaikan yang dia minta kepada Allah akan Allah berikan. Kenapa? Karena dia telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib hukumnya bagi seseorang untuk mencari wasilah bagi dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan 3 amal tadi, Pak. Amal badan, amal lisan, dan amal hati. Makanya kan ada orang yang ditanya oleh Nabi SAW. Orang itu tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Lalu Nabi bertanya,
Wa ma a'dadta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat? Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan untuk kiamat. Artinya untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyiapkannya dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah. Saya tidak menyiapkannya semua itu, wahai Rasulullah. Tapi cuma satu wasilah saya, satu persiapan saya untuk bisa selamat kelak di akhirat. Apa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, dia pakai amalan hati. Ada juga orang yang menggunakan wasilah untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan amalan badan misalnya. Seperti para mujahid-mujahid yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad, dengan mengorbankan diri mereka. Ada juga yang dengan mengorbankan harta-harta mereka. Ada juga yang cukup dengan lisan-lisan mereka, dengan kalimat-kalimat yang mereka ucapkan. Karena dalam hadis kan kita melihat banyak. Ada orang yang mengucapkan doa ini, kata Nabi SAW, malaikat berebut untuk mencatatnya. Malaikat berebut untuk seperti ini, atau macam-macam yang diceritakan di dalam hadis. Itu dengan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seseorang. Nah, semua ini adalah wasilah. Jadi kalau pian berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ini wasilah bagi kita untuk dekat kepada Allah. Kita berinfak, itu adalah salah satu wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, itu adalah wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika semua ini sudah kita lakukan, justru kita makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada masalah. Ada hal yang tidak beres yang kita lakukan sampai itu menjadikan jauh diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran umum yang dijelaskan oleh Syekh Bakar Al-Jazairi. Lalu beliau pun kemudian memberikan dalil-dalil yang ada dari Al-Qur'an dan juga dari As-Sunnah. Kita akan bacakan sebagian saja. Yang pertama, dalil naqliyah adalah ikhbaruhu ta'ala an dzalik biqaulihi ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Ya kan, kepada Allah Subhanahu wa taala lah semua perkataan baik itu akan naik dan amal-amal saleh yang akan mengangkatnya. Apa maknanya ini, Pak? Maknanya bahwasanya semua kalimat, semua doa, semua zikir, semua amal yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan dengan lisan-lisan kita, semua amal itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal tersebut. Lalu dalam ayat ini dikatakan wal 'amalus shalih yarfa'uh, dan amal-amal saleh yang akan mengangkat semua itu, yang menjadikan semua itu terangkat. Apa maknanya ini? Maknanya semua doa kita, semua wirid kita, semua bacaan-bacaan kita tidak pernah akan berguna ketika itu tidak diiringi dengan amal saleh. Salat kada, puasa kada, ya kalau kada ada amalan yang digawinya, kerjaannya apa Pak? Berzikir semahari semalaman misalnya. Kamar dikadapi, ya kalau kamarnya digelapi, terus dia duduk di situ membaca apa misalnya? Membaca astagfirullah 3000 kali misalnya. Lalu membaca subhanallah 3000 kali, semalaman itu kayaknya Pak dibaca. Apakah ini akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang akan mengangkatnya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'amalus shalih yarfa'uh." Amal saleh yang akan mengangkat semuanya itu tadi, Pak. Dengan amal salehnya maka itu akan jadi terangkat. Makanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau orang tidak melakukan amal saleh lalu dia menjadikan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan zikirnya tersebut tidak pernah akan berguna di sisinya. Karena sesungguhnya orang yang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya kan? Kalimat-kalimat baik, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan zikir-zikir segala macam. Zikir itu nanti akan dibawa oleh para malaikat. Dan dalam perjalanannya dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyerahkan kalimat tersebut, semua malaikat yang ada antara bumi dan langit selalu mendoakan ampunan bagi orang yang mengucapkannya. Pian baca astagfirullah dibawa oleh malaikat. Antara bumi dan langit sampai menuju Allah, malaikat yang ada di antara langit dan bumi yang melihat malaikat membawa tersebut, mereka semua akan mendoakan kebaikan atau ampunan untuk orang yang mengucapkan. Ini riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kalau
amal ini tadi kemudian tidak diiringi dengan amal soleh, maka amal itu tidak pernah akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang jadi prioritas kita, bahwasanya yang disebut dengan wasilah itu selalu diiringi dengan amal soleh. Artinya amal soleh ini dalam bentuk-bentuk yang macam-macamnya ini tadi, itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala dekat kepada diri-diri kita. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan cari, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah itu untuk bisa dekat kalian. Carilah wasilah, carilah cara untuk bisa bagi kalian mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Pak, hukumnya jadi wajib. Semua kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa tidak. Tidak boleh yang segalanya asal-asalan, tidak. Semuanya dengan tujuan untuk menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya kalau sudah dekat nanti dibahas dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya, walladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Dan di antara orang-orang itu ada yang menyeru yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab, ya kan? Yang mereka berdoa ini mencari kedekatan, mencari cara untuk bisa dekat kepada Rabb mereka. Lalu Allah katakan, siapa di antara mereka yang paling dekat? Ayat ini berkaitan dengan orang-orang zaman jahiliyah. Orang zaman jahiliyah dulu nyembah jin. Jin itu disembah. Mereka beribadah kepada jin. Yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasil. Mereka menyembah jin tadi, Pak. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, jin yang disembah tadi masuk Islam. Nah, kayak apa ini? Ya, jinnya masuk Islam. Setelah jinnya ini masuk Islam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada orang-orang musyrik, bahwasanya yang kalian sembah, yang kalian jadikan ingin mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian nyembah jin. Karena orang-orang musyrik dulu, Pak, mereka itu mau nyembah jin, nyembah patung, nyembah apapun yang mereka sembah. Tujuan mereka itu untuk cuma satu. Tujuan mereka memang untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Seperti ayat tadi yang dikatakan, ma na'buduhum. Kenapa kalian menyembah jin? Ma na'buduhum, kata mereka. Saya tidak beribadah kepada jin. Saya tidak menyembah jin. Tapi apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Supaya kami dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan nyembah jin. Kok kemudian jinnya masuk Islam? Jinnya menjadi bertauhid. Maka Allah mengatakan bahwasanya yang engkau sembah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesembahanmu pun itu juga mencari jalan untuk dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kemudian menantang, ayyuhum aqrab. Mana di antara dua kelompok ini yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu yang mereka langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa ayat. Lalu ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, wahai Rasul, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi. Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini juga wasilah. Wasilah dengan apa? Dengan mencintai Nabi sebagai wasilah pada kita. Untuk apa wasilah tersebut? Agar kita dicintai Allah dan agar kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tujuannya kan, Pak? Tujuannya dicintai Allah, diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya seperti apa? Ikuti Nabi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengikuti Nabi, mencintai Nabi, inilah disebut sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil-dalil akli, dalil-dalil hadis yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jaziri fi qawlihi fi ma yarwihi an rabbih subhanahu. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah ada sesuatu yang digunakan oleh seorang hamba, tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku suka, lebih daripada apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Nah, apa-apa yang diwajibkan kepada kita, itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perkara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Contohnya apa, Pak? Ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu perkara yang diwajibkan oleh Allah.
Dan ini adalah perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai keliru kita, Pak. Ketika mengerjakan amal-amal saleh yang sudah diwajibkan, puasa Ramadan wajib, sholat 5 waktu wajib, perkara-perkara yang lain, haji misalnya wajib, zakat wajib, semua lakukan untuk apa? Untuk menjadikan ini kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga mengatakan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah. Kalau yang pertama tadi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang mendekatkan dirinya dengan amalan wajib. Dalam perkataan yang kedua, orang itu akan senantiasa melakukan amal-amal sunnah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ujungnya? Hatta uhibbah, sampai kemudian aku itu cinta kepada hamba ini. Karena begitu dia ngotot untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah juga harus ngotot, Pak, ya. Dengan amal wajib, dengan amal sunnah. Ini ada loket misalnya hendak nonton bola misalnya ya Pak. Bekajal misalnya hendak membeli karcis. Pian tawakal aja lah, santai aja. Kayaknya kan kosong saurangan, kayak itu Pak. Seperti itu. Atau kita bekajal mencari cara supaya paling depan kita. Kan seperti itu kan Pak. Ngotot kita untuk bisa cepat dekat dengan karcisnya dan cepat bisa membeli karcis. Kalau kita santai takutan enak, pas sampai giliran kita karcis habis. Sudah lapah kita ini antri kada dapat apa-apa. Nah, seperti itulah disuruh ngototnya kita dengan wajib, dengan sesuatu yang disunahkan oleh syariat ini. Lakukan semua itu untuk mencari syariat, untuk menjadi wasilah, untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujungnya yang akan didapat oleh orang tersebut? Allah mengatakan hatta uhibbah, sampai kemudian aku mencintai hamba tersebut. Lalu hadis ini sebenarnya ada terusannya. Kalau aku sudah mencintai hambaku tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, maka matanya, penglihatanku, kakinya yang dia gunakan untuk berjalan adalah kakiku. Maksudnya kakinya tidak pernah akan digunakan untuk berjalan kecuali untuk sesuatu yang diridhoi Allah. Matanya, telinganya tidak pernah akan dia pergunakan kecuali untuk segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah juga mengatakan, kalau orang ini meminta ampun kepadaku, kata Allah, maka aku pasti akan mengampuni. Seandainya dia akan meminta perlindungan kepadaku, pasti, kata Allah, aku akan melindunginya. Kalau orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, meminta segala sesuatu kepadaku, la u'tiyannah, benar-benar sangat benar aku akan memberikan kepadanya. Kenapa menjadi seperti itu? Karena dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya banyak orang kadang-kadang, waduh saya ini sudah doa 100 hari sudah kadang-kadang dikabul-kabulkan. Situ 100 hari, seorang 250 hari misalnya, ada yang setahun penuh tidak dikabul-kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa gara-garanya? Ya mungkin kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini kurang peduli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah daripada amal-amal saleh, sehingga semakin menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya contoh lagi tentang amal saleh yang akan menjadikan seseorang itu dekat kepada Allah, seperti sebuah hadis qudsi yang berkaitan dengan wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku itu mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya 1 hasta. Artinya Allah itu Pak tidak pernah membalas kepada kita itu semisal dengan apa yang kita lakukan kalau perbuatan kebaikan. Tidak. Allah selalu kasih lebih. Makanya kalau orang itu beramal baik 1 kali, balasannya 10 kali minimal, sampai 700 kali, ya kan? Makanya nanti ada orang masuk neraka itu malaikatnya bingung, ya kan? Wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara, ya kan? Nanti orang-orang kafir itu akan digiring secara berbondong-bondong menuju kepada neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau dia sudah datang ke dekatnya neraka, pintu neraka sudah terbuka. Wa qala lahum khazanatuha. Lalu kemudian penjaga neraka itu akan ngomong, alam ya'tikum rusulum minkum.
Tidakkah ada datang Rasul kepada kalian, yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan tentang hari ini. Itu sebetulnya kata para ulama, malaikatnya heran. Kok sampai ada orang masuk neraka, ya kan? Padahal amalnya kecil itu dibalas besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak pian misalnya kan bingung misalnya, si anak misalnya berapa keperluan 1 bulan karena ini kuliah di luar pulau misalnya. Berapa keperluan 1 bulan? Anu Bah Hasan bayar SPP ini apa segala macam, biaya makan, biaya kos dan segala macam 5 juta. Abah kirimi 50 juta jar pian ya kalau. Pian kirimi 50 juta, dapat 1 minggu dia ngomong, bah kirimi lagi, bingung gak ada pian? Diberi berlipat-lipat itu masih tidak bisa dia untuk menggunakannya. Nah maka kita jadi, malaikatnya bingung. Kenapa kok sampai orang ini masuk neraka? Padahal kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat. Makanya kata Allah, mendekat kepadaku shibran, 1 kilan, maka aku akan mendekat kepadanya 1 jengkal. Sejengkal itu apa? Seini Pak. Sehasta. 1 jengkal seini, ya kalau sehasta aku akan mendekat. Kalau hambaku itu ngebut lagi sedikit, mendekat kepadaku dengan 1 hasta, maka aku akan mendekat kata Allah Subhanahu wa taala ba'an, 1 depa seini. Kalau orang mendekat seini, Allah mendekatnya seini, ya kan? Kalau dia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku mendekat kepadanya kata Allah Subhanahu wa taala dengan berlari. Nah, ini sudah jadi satu pemahaman kita. Ketika orang itu berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menjadi dekat. Kenapa, Pak? Karena Allah lebih mendekat kepada dirinya ketika dia berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fungsinya, kegunaannya tadi dikatakan untuk yang perkara-perkara kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan contoh daripada cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini berdoa misalnya. Dengan doa-doa kita misalnya disebutkan dalam hadis, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaitu bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azim rabi'a qalbi. Nah ini yang diminta, mau dekat kepada Allah dulu, yang diminta itu menjadikan Al-Quran itu supaya menjadi rabi'. Rabi' itu musim semi, supaya Al-Quran itu bersemi di dalam hatinya. Dia tidak langsung ngomong, ya Allah jadikan Al-Quran ini menetap dalam hatiku. Dia tidak minta seperti itu. Tapi orang ini menggunakan wasilah dulu. Apa wasilah yang digunakan? Nama-nama Allah yang agung. Makanya dia mengatakan Allahumma yang dia katakan as'aluka Allahumma, wahai Allah aku meminta kepadamu bikulli ismin huwa lak, dengan menyebut segala namamu yang untukmu nama tersebut. Artinya dengan menyebut semua namamu dijadikan sebagai wasilah. Tawassul ini Pak. Tawassul dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Sammaita bihi nafsak, yang nama itu engkau namakan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, yang nama-nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama itu engkau ajarkan kepada orang-orang daripada hamba-hambamu. Au sta'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang ada dalam ilmu ghaib, yang tersimpan dalam ilmu ghaib yang cuma diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi, supaya Al-Qur'an itu menjadi bersemi di dalam hati kita. Nah, itu orang berdoa itu mintanya seperti itu, Pak. Jangan nang model minta kepada Allah, ya Allah berikan saya ini, ya Allah, kayak pian minta lawan orang aja. Anak pian biasanya kalau hendak minta duit lawan pian kayak Pak, bah tadi di sekolahan itu bahaya. Ini jar ibu, ini berkisah dulu kalau nya. Nah, kawan ulun kayak ini. Ya terus ujungnya apa? Ulun minta duit, jar anak, ya kan? Kan kayak itu kalau Pak. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga seperti itu. Dibentuk dulu kedekatan kepada Allah. Salah satunya dengan menyebut namanya atau dengan amal soleh, seperti orang-orang yang ada di goa, yang terperangkap dalam goa. Itu dia minta kepada Allah tapi dengan menggunakan amal soleh yang pernah dia lakukan. Tawasul dengan amal solehnya. Dan seperti itu, dengan amal soleh yang berupa perbuatan ataupun berupa perkataan seperti doa-doa tadi. Kira-kira ini yang bisa disampaikan. Intinya
Dalam hidup ini kita wajib diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kedekatan. Dan kedekatan yang paling utama untuk kita dapatkan adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa dilakukan dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Apa manfaatnya ketika manusia bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu jadi salah satu tiket, Pak, bagi kita untuk selamat kelak di akhirat. Karena semua daripada kita ini, tujuan utama kita hidup di dunia ini bagaimana caranya agar diri kita kelak bisa selamat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.